membuat sebuah table Excel. Aku ada data, ini data dummy dan udah ada headernya juga, kategorinya ada nomor, nama, kota, dan seterusnya. Ya, ini mungkin kelihatan seperti table, tapi menurut standar Excel ini belum table. Cara buat ngubah dia jadi table itu gampang, tinggal di blok dulu, terus kita ke insert dan pilih yang table, langsung di oke aja, dan dia langsung jadi table yang so much better. Nah, kita balik dulu bentar. Kalau misalkan table kegedean dan ngebloknya jauh banget, misalkan harus tarik-tarik gitu, ya nggak perlu. Kamu cuma tinggal perlu klik CTRL-T di satu region dan dia bakal ngedetect satu region. Ya, yang mau ditabelin bakal ke-detect. Tinggal di oke aja dan dia bakal jadi table. Fitur table Excel. Fitur yang paling kelihatan yang pertama itu ada di warnanya ya. Jadi fitur ini itu ngasih warna ke data-data kita, headernya biru dan juga datanya itu warna-warni ya, 2 warna sih. Next itu ada di filter ya, ini tuh yang namanya filter ya. Jadi ini bisa di main-mainin ya, tinggal di explore sendiri aja kalau misalkan kamu belum tahu. Intinya itu fitur yang gampang. Next itu ada fitur yang namanya ngegedein ya, dia bisa ngegedein datanya. Kamu arahin kursornya ke arah sini, kalau kamu tarik dia bakal langsung ngegedein datanya. Set, formatnya bakal ngikut, datanya gak bakal ngikut. Sama halnya dengan ke bawah. Set, dia bakal ngegedein formatnya, tapi datanya gak bakal ke copy gitu. Next, kalau misalkan aku nambahin nama baru di sini 28, dia bakal langsung nganggap kalau data baru itu bagian dari tabelnya gitu. Jadi Excel tuh nganggap ini bagian dari tabelnya. Jadi ya nggak perlu di format ulang gitu. Itu bagusnya dari sini. Nah, next ini biarin aja. Next fitur header ya. Ini tuh ada header ya, ada nama, kota, dan lain-lain. Kalau misalkan aku ke bawah, dia bakal ikut ya, dia bakal jadi di atasannya sini gitu. Tapi kalau misalkan aku ngebloknya di luar, dia tuh nggak bakal. Sama halnya kalau misalkan tabelnya udah habis, dia nggak bakal keliatin lagi. Next ada fitur yang namanya autofill. Fitur ini itu kalau misalkan kamu ngisi formula di sini, semua yang di bawah sini juga bakal ketulis gitu, sama kayak nulis autofill. Misal autofill 1 2 3, autofill itu dia bakal ngisi selanjutnya 4 5 sampai ke 16 misal. Nah itu sama kayak gini sih ya. Misal aku mau naruh diskon ya, aku mau potong 10%. Nah ini udah di akunnya jadi lebih kelihatan. Nah jadi potongan 10% gitu. Misal ini diskon event gathering gitu. Jadi fiturnya bakal nge-out, jadi dia bakal autofill si semua table yang kosong. Itu selanjutnya itu ada fitur penyesuaian summary. Misal aku mau summary data ini ya, data pembelian bulan ini. Terus aku mau nambahin orang baru di sini, ternyata yang belum masuk 28. Tirta, misal aku pembelian bulan ini itu 10 juta. Ini tuh bakal langsung nambah di sininya. Set, nah gitu. Meskipun yang di blok tadi itu cuman sampai si H28 doang tadi ya. Aku contohnya ulang. Misal aku ke event gathering, aku zoom, terus aku cuma sampai sini doang ya, sampai I29, aku enter, hasilnya segitu. Kalau misalkan aku nambah data baru 29 tirta 2, aku nambah 15 juta. Nah dia bakal langsung nambah ya, walaupun tadi ngebloknya cuma I29 doang kan, dia bakal langsung ikut ke sininya. Nah sebenarnya ada yang ada sedikit keanehan di WPS ini. Kalau misalkan aku pakai Excel, dia itu kalau misalkan aku ngeblok seluruh ini, dia tuh bakal tulisannya tuh
tulisannya itu bakal si headernya, misalkan sum table apa, terus kurung lagi tuh si ininya, si event gatheringnya, si headernya. Cuman di WPS kayak nggak bisa gitu, jadi emang kurang lebih, jadi emang agak sedikit kurang dibandingkan dengan Excel si fitur-fiturnya ini. Fitur selanjutnya itu agak tersembunyi. Kita punya tabs home, insert page layout sampai dengan premium. Kenapa premium di sini? Tapi kalau misalkan kamu pencet ininya, dia bakal nambah satu yang namanya table tools, nambah table. Nah ini tuh kalau di Excel namanya contextual table. Ya sama kayak chart juga punya contextual table. Nah sekarang kita bahas ribbon dari table tools ini. Kita mulai dari yang paling kiri, kita punya table name. Ini buat ngeganti table. Jadi kalau kita blok semua ini, nanti bakal di bloknya itu bakal ketulis table 8. Misal aku tulis oh. Nah misal aku tulis gitu, terus aku mau ini, aku mau zoom, aku blok ini, set, dia bakal ke blok. Woi, misalkan aku mau nge-zoom dari pembelian bulan ini, misal ya, zoom, kita ganteng nih, aku blok. Terus aku blok lagi pembelian, kok nggak bisa ya? Harusnya bisa tahu nih, aku ngomong ini, aku pencet ya, kok nggak bisa ya? Ya pokoknya gitu deh, fiturnya gitu deh pokoknya ya. Itu buat ngeganti identitas dari si table ini ya. Ini bagus kalau misalkan kamu punya multiple table di sini, misalkan yang tadi Tirta Ganteng, terus ini Tirta Ganteng nomor 2 gitu. Jadi si dua ini tuh beda tuh, lihat nih Tirta Ganteng 2. I'm sorry, ini yang mau aku hapus aja, remove. Ripuh banget dah pergi loh. Kita lanjut ke resize table. Skip. Kita ke insert slicer. Kita kayak gampang-gampang dulu selanjutnya ya. Ini tools simpan dulu. External data jujur nggak pernah make, karena nggak gimana sih, nggak pernah make aja. Itu kayak buat menghubungkan kita dengan link gitu, cuman aku nggak pernah pakai, jadi ya nggak gimana. Lalu next, ini ada table style options ya. Ini bisa pakai pencet, misalkan aku mau ini set, nah itu jadi hilang. Kalau untuk total row juga bisa, dia bakal langsung zoom dari total, banded row, ngilangin si garis-garis itu, tapi aku mau ada aja. First column dia bakal nge-block si first column ya. Last column dia bakal highlight yang last column, dan banded column ini ya itu cuman ini aneh aja sih. Nah lanjut, di kanannya ada table styles. Ini ada berbagai macam table style ya. Aduh premium lagi, ribu dah. Mau warna merah, warna hitam, warna oranye ya, ini juga bisa. Nah kalau misalkan nggak suka dengan table-table yang mereka kasih, bisa buat sendiri aja. Coba aku mau buat dulu deh, whole table. Format atau insight-nya, garis-garisnya mau aku isi itu. Fontnya reguler aja, size-nya nggak usah diapa-apain. Warnanya itu warna ini ya, patternnya mau kasih ini full effects, nggak usah. Oke. Holy cow,
Set. Insert slicer. Welcome to the final show. Insert slicer itu yang ini ya, tapi sebelum aku bahas itu, aku mau bahas kenapa dipisahin, kenapa tadi nggak dibahas sekalian. Sebenarnya ada ada yang tiga yang mau dibahas di sesi kali ini ya. Yang pertama itu table Excel, yang kedua fiturnya, yang ketiga itu structured references. Cuman si structured references itu nggak bisa main di WPS Office ya, jadi bisanya di Excel doang. Makanya ini dipisahin biar agak rame dikit itu si thumbnailnya. Lagian ini ada lumayan banyak yang akan dibahas. Nah, fiturnya itu ada di sebelah sini. Aku mau insert slicer dan aku pilih kotak. Nah, aku contohin sedikit ya. Ini saat ini fungsinya untuk milih data spesifik. Maksudnya gimana? Misal aku mau klik Bandung, ya nanti dia tuh di sini bakal munculin si Bandung-Bandung doang, yang lain bakal tersembunyi. Ya, nah di Bandung ada 2 di sama Wawan, lalu ke Depok ada beberapa orang ya, ada Arif sampai si Wawan juga, ada 3 Wawan di sini. Misalkan mau lebih juga bisa, tinggal di blok aja atau CTRL ya. Tuh CTRL karena kamu Bandung, Malang dan juga Surabaya. Dia bakal langsung kepilih di sininya. Ya, tapi jangan sekali-sekali buat kamu milih satuan. Misal kamu pilih nomor ya, coba kita pilih nomor. Ini bakal aneh banget dan bakal pakai ya. Nah, kalau pilih nomor dia tuh bakal munculin semuanya ya. Jadi itu bakal milih berdasarkan nomor, dan nomor cuma ada satu gitu, nggak kayak kota tadi yang ada banyak. Jadi kalau misalkan kamu pilih satu ya cuma ada satu gitu ya. Itu untuk si slicer. Fitur terakhir itu si slicer ini bisa diwarna-warnain ya, misalnya kotak. Terus nah ini tuh langsung ke tab slicer gitu, langsung ke contextual tab si slicer. Misalnya captionnya mau diganti tuh dia langsung keganti, tapi ininya tetap enggak ya, tetap yang keblok tuh bakal si kotak gitu. Terus warnanya juga bisa ya, terus juga bisa custom. Misalnya aku mau ganti jadi ini, dia bakal langsung keubah ya. Ini nggak tahu. Terus ya, dan ya itu dia untuk fitur insert slicer. Fitur yang bagus kalau misalkan punya banyak data